Cinta adalah perasaan yang indah, penuh harapan, dan mimpi. Namun, ketika cinta yang kita perjuangkan gagal, rasanya seperti dunia runtuh. Hati terasa hancur, harapan yang kita bangun bersama orang yang kita sayangi tiba-tiba sirna. Dan kita merasa seolah-olah kita tidak akan pernah bisa mencintai lagi. Mungkin kamu pernah merasakannya atau sedang mengalaminya sekarang. Kehilangan seseorang yang pernah begitu berarti. Gagal mempertahankan hubungan yang kamu pikir akan bertahan selamanya. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sendirian. Gagal dalam percintaan bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari kekecewaan dan patah hati, kita bisa menemukan kekuatan untuk bangkit dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh. Percayalah, cinta yang gagal hanyalah salah satu bab dalam perjalanan hidup, bukan seluruh ceritanya. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin bisa membantumu menghadapi kegagalan dalam percintaan dan menemukan kembali dirimu di tengah kekecewaan ini. Yang pertama, terima rasa sakit itu. Tidak apa-apa untuk terluka. Ketika hubungan berakhir, baik karena kesalahanmu atau karena hal-hal di luar kendali, rasa sakit adalah sesuatu yang wajar. Kamu mungkin merasa terluka, marah, kecewa, bahkan merasa kehilangan arah. Semua emosi itu normal. Terimalah rasa sakit itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Jangan mencoba mengubarnya atau berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Jika kamu butuh waktu untuk sendiri, ambillah waktu itu. Terluka bukan tanda kelemahan. Itu justru tanda bahwa kamu telah mencintai dengan sepenuh hati. Bahwa kamu peduli, cinta yang mendalam pasti meninggalkan sejak saat berakhir. Tapi jangan pernah merasa malu, karena rasa sakit itu dalam luka ada kekuatan, dalam air mata ada proses penyembuhan. Yang kedua, jangan salahkan dirimu sendiri. Ketika hubungan gagal, mudah sekali untuk jatuh dalam pemikiran bahwa kamu adalah penyebab kegagalan itu. Kamu mungkin terus bertanya-tanya, apa yang salah dengan aku? Apa yang bisa kulakukan untuk mencegah ini? Namun, penting untuk diingat bahwa cinta adalah tentang dua orang, bukan hanya kamu sendiri. Kadang-kadang, hubungan berakhir bukan karena satu orang berbuat salah, tetapi karena ada perbedaan yang tidak bisa diatasi, atau karena waktu dan situasi yang tidak mendukung. Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu miliki pada saat itu. Kamu berhak atas cinta yang saling membangun dan memperkuat. Bukan cinta yang membuatmu terus-menerus merasa bersalah. Pahami bahwa tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan. Dan itu bukan cerminan dari nilai dirimu. Ketiga, belajar dari kesalahan. Tapi jangan terjebak di masa lalu. Kegagalan dalam percintaan, meskipun menyakitkan, adalah kesempatan untuk belajar. Mungkin ada hal-hal yang bisa kamu perbaiki dalam dirimu. Atau ada pola yang berulang yang perlu kamu sadari. Gunakan kegagalan ini sebagai cermin untuk memahami diri sendiri lebih baik. Apa yang kamu inginkan dalam hubungan? Apa yang tidak bisa kamu toleransi?
dan bagaimana kamu bisa menjadi pasangan yang lebih baik di masa depan. Namun, berhati-hatilah agar tidak terjebak dalam penyesalan atau terus-menerus menganalisis apa yang salah. Penting belajar, tetapi sama pentingnya untuk bergerak maju. Jangan biarkan masa lalu menjadi penjara yang menghalangimu untuk menemukan kebahagiaan yang baru. Setiap akhir adalah awal baru, dan mungkin kegagalan ini membuka pintu untuk hubungan yang lebih sehat dan lebih baik di masa depan. Yang keempat, fokus pada dirimu sendiri. Temukan siapa dirimu di luar hubungan. Saat kita berada dalam hubungan, mudah untuk kehilangan sebagai dari diri kita. Menjadi terlalu terfokus pada pasangan dan hubungan itu sendiri. Setelah hubungan berakhir, kamu mungkin merasa ada kekosongan besar dalam hidupmu. Namun, ini adalah kesempatan sempurna untuk menemukan kembali dirimu sendiri, untuk memahami siapa kamu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang membuatmu bahagia tanpa bergantung pada orang lain. Cobalah lakukan hal-hal yang selalu ingin kamu lakukan, tetapi mungkin tidak sempat ketika kamu berada dalam hubungan. Kejar kembali hobi yang kamu sukai, atau mungkin temukan minat baru. Berikan dirimu ruang untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Karena pada akhirnya, hubungan yang paling penting adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Jika kamu merasa utuh dan bahagia sebagai individu, kamu akan lebih siap untuk menjalani hubungan yang sehat di masa depan. Yang kelima, jangan takut untuk mencintai lagi. Setelah terluka, kamu mungkin merasa takut untuk membuka hati lagi. Luka dari hubungan yang gagal bisa membuat kita menjadi waspada, takut tersakiti lagi. Namun, jangan biarkan rasa takut itu menghentikanmu untuk mencintai. Cinta adalah resiko, tetapi itu adalah resiko yang layak diambil. Patah hati adalah bagian dari perjalanan manusia. Setiap kali kita jatuh, kita belajar sesuatu yang baru tentang cinta dan diri kita. Percayalah bahwa ada cinta yang lebih baik menunggu di depan. Cinta yang lebih sejati, lebih tulus, dan lebih membangun. Tapi sebelum itu, kamu harus membuka hati kembali, meskipun pelan-pelan. Yang keenam, kamu berharga dengan atau tanpa pasangan. Seringkali setelah kegagalan dalam percintaan, kita merasa kehilangan nilai diri. Kita mulai meragukan diri sendiri, merasa bahwa kita tidak cukup baik atau tidak layak dicintai. Ini adalah pemikiran yang salah. Kamu tidak dinilai berdasarkan hubungan dengan orang lain. Nilai dirimu ada pada siapa? Kamu sebagai individu, bukan pada siapa yang mencintaimu atau siapa yang kamu cintai. Jangan biarkan kegagalan hubungan merusak rasa percaya dirimu. Kamu berharga dengan atau tanpa pasangan. Dan jika ada seseorang yang tidak bisa melihat itu, berarti mereka bukan orang yang tepat untuk kamu. Orang yang tepat adalah orang yang akan melihat keindahan dalam dirimu, bahkan pada saat-saat terpurukmu. Yang ketujuh, waktu adalah penyembuh. Percayalah pada proses. Tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan luka hati. Proses penyembuhan membutuhkan waktu dan tidak ada yang salah dengan itu. Jangan terburu-buru memaksa dirimu untuk merasa baik-baik aja. Biarkan dirimu selalu setia tahap kesedihan, dari penolakan, marah, tawar-menawar, depresi, hingga akhirnya penerimaan. Percayalah,
pada proses. Seiring berjalannya waktu, luka itu akan sembuh dan kamu akan mulai kehidupan dengan perspektif yang baru. Pada akhirnya, kamu akan melihat kegagalan cinta ini sebagai pengalaman yang memperkaya hidupmu, bukan sebagai beban yang harus kamu pikul selamanya. Yang kedelapan dan yang terakhir, temukan makna baru dalam kehidupan. Kegagalan cinta bukan akhir. Kegagalan dalam percintaan mungkin terasa seperti akhir dunia, tetapi itu sebenarnya adalah pintu menuju babak baru dalam hidupmu. Dari setiap akhir, selalu ada awal baru. Gunakan waktu ini untuk mengeksplorasi makna baru dalam hidupmu. Mungkin dengan mengejar impian yang kamu tunda, menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman, atau mungkin melakukan hal-hal yang selalu ingin kamu lakukan. Tetapi belum sempat karena hubunganmu sebelumnya. Ingat, cinta bukan satu-satunya hal yang memberi arti dalam hidup. Ada banyak hal lain yang bisa memberimu kebahagiaan dan kepuasan. Dan siapa tahu, dalam perjalanan menemukan makna baru, kamu mungkin menemukan seseorang yang lebih cocok untukmu, yang bisa mencintaimu dengan cara yang kamu butuhkan dan layak dapatkan. Jadi, kesimpulannya adalah, ketika cinta gagal, dunia mungkin terasa runtuh. Tapi percayalah, kegagalan itu bukan akhir. Ini adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk menemukan kembali siapa dirimu, dan untuk mempersiapkan dirimu menghadapi cinta yang lebih baik di masa depan. Kamu berhak untuk merasa sedih, merasa kecewa, bahkan marah. Tapi jangan pernah biarkan perasaan itu membuatmu berhenti. Teruslah bergerak maju. Meskipun langkahmu kecil, temukan kembali kebahagiaan dalam dirimu, temukan kekuatan dalam rasa sakitmu, dan percayalah bahwa cinta yang lebih baik sedang menunggu di depan. Cinta mungkin tidak selalu sempurna, tetapi cinta yang sejati akan datang pada waktunya. Hingga saat itu tiba, cintailah dirimu sendiri terlebih dahulu, karena dari situlah segala kebahagiaan sejati bermula. Kamu layak dicintai, dan kamu akan menemukan cinta lagi.